Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Rahmanur-Rahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana wal muslimina bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma amin. Qala iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasy syahwatil khafiyyah wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah. Iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasy syahwatil khafiyyah. Keinginanmu untuk tajrid pada saat Allah menegakkan engkau di dalam asbab merupakan syahwah khafiyah, syahwah yang tersembunyi. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah. Dan keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sedang menegakkan engkau di dalam tajrid merupakan suatu kejatuhan dari himmah al-'aliyah, himmah yang tinggi. Wallahu a'lam bissawab. Mohon penjelasannya, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang beberapa kali saya sampaikan, bahwa untuk memahami kitab hikam itu yang utama adalah bagaimana hati ini diusahakan setiap detik, setiap saat selalu mengingat Allah. Sebab banyak orang yang hafal kitab hikam. Bahkan guru saya dulu pernah ada orang yang mondoknya sudah 10 tahun, mondok guru saya, hafal kitab hikam, tapi nggak paham dengan kitab hikam. Karena saya sampaikan bahwa kitab hikam itu akan bisa dipahami dengan rasa hati, dengan hati yang bertasbih, dengan hati yang merendah diri, dengan hati yang tawadhu, dengan hati yang takwa, dengan hati yang cinta kepada Allah SWT. Sumber daripada itu semua adalah kita harus nanam hati ini selalu mengingat Allah SWT. Maka apabila itu kita tanamkan, insya Allah kita akan diberi oleh Allah kemudahan-kemudahan. Di antaranya tadi yang dikatakan bahwa manusia itu ada nafsu. Nafsu ini selalu tidak bisa bergerak sendiri. Nafsu itu pasti akan bisa bergerak melalui didorong oleh kekuatan utama adalah nafsu, adalah setan. Makanya ketika terjadi bulan Ramadan, nafsu ini kekuatannya berkurang. Secara lahir bahwa ketika bulan Ramadan kejahatan itu sangat menurun. Karena apa? Karena setan tidak berperan, karena setan diikat. Dulu saya bingung, setan diikat bagaimana itu? Nah, ternyata bisa dibuktikan Ramadan, kenyataannya di bulan Ramadan setan kejahatan sangat menurun sekali. Nah, karena apa? Dorongan orang berbuat maksiat itu adalah berkurang. Nah, bagi orang-orang belajar tasawuf, belajar zikir, kalau dia berbuat maksiat lahir itu udah kejauhan. Karena itulah sebenarnya Allah memberikan satu gambar ketika orang sudah punya kemauan untuk mengingat Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka diuji oleh Allah dengan ekonomi. Di antaranya ketika orang itu di dalam sudah pada posisi mapan. Jadi orang sudah di posisi tajrib atau asbab itu udah posisinya atau rekodnya zikirnya udah mapan banget. Baru oleh Allah ditata, ditarik masrib, ditaruh di asbab atau tajrid. Tetapi di tajrid, tetapi di dalam perjalanan itu orang akan jalani asbab biasanya. Nanti pada titik tertentu maka Allah akan menggeser daripada asbab. Contohnya, ada orang makomnya memang sudah mapan, tasawufnya, zikirnya sudah mapan, torekatnya sudah mapan benar, sudah memahami, sudah ngerti, sudah paham. Oleh Allah biasanya dia tajrid, maka oleh Allah digeser. Biasanya di asbab tiba-tiba rezekinya berkurang. Nah, mulai oleh Allah digeser pelan-pelan, ngaji, mulai rezeki dengan yang lain, dengan pengobatan biasanya gitu, pengobatan atau dakwah, sehingga pekerjaannya juga semakin sulit. Itu terjadi. Memang nggak langsung, rata-rata bertahap. Memang apabila memang kursinya ditajrid, maka dia usaha apapun yang biasa ketika kursi itu belum diduduki, maka biasanya rezekinya itu lancar dengan usaha, dengan kerja. Tapi ketika Allah tempatkan tajrid, maka usaha itu nggak jalan semuanya. Guru saya dulu gerakan sepatu,
Nah, tapi seragam sepatu, bikin sepatu perempuan sepatu. Tapi lama-lama sepatunya itu nggak laku, berkurang pemasaran juga. Akhirnya tapi Allah ganti rezeki yang lain dengan orang berobat, dengan dakwah dan macam-macam. Ujung-ujungnya rezekinya sama, bahkan kadang oleh Allah biasanya dikasih lebih atau memang standarnya seperti itu karena memang manusia punya takaran masing-masing urusan rezeki. Lalu sehingga orang ini akan dikasih anugerah paham. Oh ternyata saya ditajrid, jadi nggak kerja. Nah, ketika orang posisinya ditajrid dan memahami itu, maka dia harus banyak berbuat amal. Di dalam dakwanya ditingkatkan, pengajian rutinnya, pengobatan orang-orang obati, tamu-tamunya mulai berdatangan. Memang orang seperti ini sibuk dengan tamu, dengan dakwahnya. Apabila dia tidak posisi sana, tajrid, dia hanya pengobatan toh, itu juga ada seperti itu. Ada orang yang akhirnya nggak bisa ceramah tapi nggak bisa dakwah, tapi dia dakwanya dengan pengobatan. Nyuruh orang berdua, ada tamu-tamu disuruh ibadah, suruh zikir dan sebagainya. Ada disuruh diajak ngaji cara istighosah. Rezeki dari sana. Nah, ada orang yang tetap orang-orang bukan makrifat. Ini orang kalau sudah ditaruh oleh Allah dalam posisi tajrid atau asbab, biasanya orang sudah mencapai mahabbah yang Gusti Allah, makrifat yang Gusti Allah. Ketika orang itu memposisikan asbab, nah, maka Allah itu kasih rezekinya dengan asbab, usahanya tetap berjalan. Saya punya dulu pernah saya kenal, yaitu orang tasawuf, orang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga pengusaha, tapi orang tasawuf dia pengusaha sapi, bekerja, ya punya usaha sapi. Ada juga saya ketemu orang makomnya makom asbab, tapi maaf kalau kayak miskin udah ukuran, udah takaran masing-masing. Dia belajar nggak betul laku, ada tamu tapi jarang dapat tamu, ada pengobatan bisa tapi nggak begitu banyak tamu. Tapi karena dia bekerja, jual es, jual bakso, tapi kalau dia nggak kerja nggak dapat uang, maunya dia mata cerit. Tapi Allah kasih asbab sehingga dia mau nggak mau bekerja sampai beliau meninggal masih bekerja. Itu. Nah ketika orang itu harus paham di mana posisi saya. Ketika orang posisi tajrid ya sudah harus terima, harus ikhlas, sudah harus ikhlas, harus terima, harus ridho dengan ketentuan Allah SWT. Makanya ketika orang itu asbab kok ingin tajrid, wah nganggur aja, nggak mau ngawang aja ceramah, maunya ngobati orang macam-macam. Keinginan itulah disebut syahwat. Disitulah berarti orang itu nggak bersyukur pada Allah SWT. Atau kebaliknya, ketika orang makomnya asbab, rezekinya kerja, walaupun ternyata pekerjaannya penghasilannya nggak banyak, ada cukup lah pokoknya untuk dirinya, nggak ada rezeki pasti cukup sesuai dengan takarannya. Kalau cukup itu adalah kuncinya syukur atau tidak. Ketika orang bersyukur Allah Ta'ala, berapapun pasti akan cukup. Cukup itu dalam arti orang tidak menginginkan sesuatu yang lebih yang Allah berikan kepadanya. Itu yang paling repot. Jadi orang itu kalau asbab, apapun rezeki yang diterima ya sudah, dia disyukuri. Begitu juga ketika mau tajrid, maka orang itu wajib memahami apapun rezeki yang diterima, dia tidak menginginkan yang lebih. Ketika dia menginginkan lebih atau menginginkan pindah makom, maka usah kerja aja, kalau nggak kerja silo aja, maka orang itu sebenarnya sudah tertipu dengan hawa nafsu atau dia tertipu dengan yaitu setan. Jadi orang ini sudah nyimpang, sudah meleset dari ketentuan Allah SWT. Berarti orang itu telah tertipu oleh hawa nafsunya. Makanya harus dipahami bahwa makom tajrid atau asbab, kemarin tadi saya katakan tadi pagi, bahwa orang yang makom tajrid ujiannya adalah tomak apa? Ingin diberi orang. Lah orang penyakitnya orang asbab, ketika dia mendapatkan yang lebih, ketika memang banyak, jadi sombong. Itu pun juga hawa nafsu, itu pun juga orang tertipu. Jadi tertipu itu tidak hanya ingin tajrid, ingin asbab, atau asbab ingin tajrid. Itu tidak, itu aja, itu hanya pokok aja. Tapi menginginkan yang lebih dari yang dia terima, itu juga tertipu dengan hawa nafsunya. Jadi orang tasawuf itu sabar, nerimo, ikhlas, ridho, syukur ya, di dalam menjalani kehidupan itu, dan tetap dalam posisi selalu mengharapkan ridhonya Allah SWT. Ini yang perlu paham. Makanya saya katakan saat ini bahwa
yang perlu kita pahami, pegangi dulu kuat-kuat hati ini mengingat Allah dengan penuh kepasrahan, dengan penuh kerendahan. Tetaplah apa yang sekarang ada, yang kerja-kerja, yang kuliah-kuliah, yang apapun, dan tetap berusaha. Tetapi nanti ketika sudah makomnya ma'rifat, mencapai makam ma'rifat nabilah, menggapai makom derajat, Allah akan menempatkan di mana kita yang cocok. Itulah halnya Allah Subhanahu wa taala. Ada bahkan dalam kitab hikam kalau salah, ada orang itu makomnya 2. Ya tajrid asbab. Sehingga kerja juga dapat rezeki, dia juga di dakwah, di pengobatan juga dapat rezeki. Jadi ada orang yang makomnya 2. Ini tapi ini jarang. Saya itu bekerja, saya itu bekerja di perusahaan, pendiri perusahaan dalam 4 perusahaan, 5 perusahaan sekarang ini. Jadi saya bekerja 1 bulan sekali di bidang ekonomi, di bidang macam-macam. Tetapi saya juga dakwah, saya juga yang lain. Rezeki itu dari mana aja. Ini namanya ada orang yang makomnya 2, tapi ini memang jarang. Tapi intinya semuanya adalah kembali kepada bagaimana kita bisa mensyukuri, kita bisa menerima, ikhlas, tetap istiqomah dalam ibadah kepada Allah, tetap jembar, sabar, ikhlas, dan jangan lupa tetap darmawan. Darmawan ada 2, darmawan hati itu nerima, ridho, ikhlas, tetap berzikir, dan darmawan akhir dengan apabila punya rezeki berapapun sisihkan, jangan diukur dengan jumlahnya. Wah saya kok banyak, baru sedekah enggak, sedikit atau banyak tetaplah bersedekah, karena sedekah itu adalah di antara pembuka pintu hidayah, pintu barokah, pintu mahabbah kepada Allah SWT. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.